Oke, baik, kita sekarang masuk ke yang selanjutnya. Oke, ini adalah CFD. Sudah terlihat layarnya? Oke, sudah ya? Sudah belum nih? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Masih Belum. proses ya? Oke, ini Zoom saya lagi bermasalah nih kayaknya. Sudah, Pak. Sebentar, ini oke, sudah ya? Nah, ini dia. Oke, jadi selanjutnya CFB. CFB itu di sini dikatakan dia mengatasi kekurangan pada CBC apabila diterapkan pada pengiriman data yang belum mencapai satu blok. Jadi misalkan satu blok itu ukurannya ini panjang gitu ya, misalkan 64 bit. Nah, terus kalau misalkan tidak pas di bagian akhirnya itu tidak mencapai satu bit kan biasanya kita lakukan padding gitu ya. Tapi dia ya memprosesnya tetap harus satu bloknya penuh gitu. Nah, kalau di CFB ini dia nanti memprosesnya itu per bagian dari blok-bloknya. Jadi dari bloknya itu dibagi-bagi lagi. Jadi misalkan di sini dibaginya bisa per satu bit. Kalau per satu bit ya dia jadi seperti ini ya, jadi seperti stream chipper gitu ya, per bit gitu ya. Atau bisa juga per 2 bit, 4 bit, atau 8 bit. Jadi ini kalau yang per 8 bit disebutnya CFB 8 bit. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita punya plain text gitu ya, punya plain text ukurannya itu nanti akan kita bagi-bagi ke dalam blok-blok yang seukuran M. Nah, terus nanti dalam prosesnya kita akan memproses itu per ini ukuran N. Nah, jadi N itu kurang dari atau sama dengan M. Nah, jadi dengan kata lain CFB N bit ini memperlakukan chipper block sama seperti chipper alir. Jadi kalau misalkan N-nya itu 1, ya berarti dia seperti chipper alir ya, per satu bit gitu. Tapi ini kan bisa tidak hanya satu ya, bisa saja N-nya 2, 4, atau 8 gitu. Yang jelas N-nya ini haruslah dia membagi ukuran bloknya. Ya, jadi supaya bisa selalu sama gitu. Jadi misalkan ukuran bloknya itu 64 bit. Nah, terus kita akan menggunakan N-nya itu 4 misalkan. Nah, jadi satu bloknya tadi itu akan kita bagi ke ukuran yang 44 bit. Ya, jadi 4 bit, 4 bit, 4 bit. Sampai satu bloknya itu tercover semuanya gitu ya. Nah, jadi tentunya N-nya ini haruslah habis membagi si M-nya. Oke, nah ini mode CFB itu membutuhkan suatu antrian ya, berukuran sama dengan blok masukan. Oke, nanti kita lihat diagramnya seperti apa. Oke. Nah, jadi misalkan nih di sini ada CFB 8 bit ya, yang mana nanti dalam prosesnya itu kita akan bekerja setiap 8 bit. Jadi 8 ini adalah nilai N-nya. N-nya di sini nih, N-nya 8. Nah, kalau ukuran bloknya itu 64. Ya, ini adalah M-nya. Nah, jadi sebenarnya satu blok di sini adalah 8 byte ya, karena satu byte-nya kan 8 bit ya. Jadi kita punya satu blok isinya ada 8 byte. Nah, nanti kalau misalkan dia CFB 8 bit, berarti memprosesnya itu setiap satu byte ya. Memprosesnya per byte berarti. Nah, di sini nih. Oke. Jadi kalau kita lihat dari diagram ini ada apa saja? Di atas ini ada registernya gitu ya. Registernya ini untuk proses kita shifting, untuk ada antrian gitu di sini. Nah, terus di bawahnya sini ada ini mesin enkripsinya gitu. Jadi nanti ini kita masukkan ke sini, kita proses enkripsi dengan kunci yang kita inputkan ya ke sini. Nah, ini biasanya kuncinya juga masih sama ya untuk setiap bloknya nanti. Nah, dari hasil sini itu akan menghasilkan suatu ini ya. Tapi sebenarnya di sini bukan ciphertext ya.
Yang jelas ini adalah hasil enkripsi dari ini yang diinputkan, kunci ya, kunci yang diinputkan ke sini dengan string yang didapatkan dari register ya. Ini dienkripsi ya, karena di sini memang yang diterapkan adalah fungsi enkripsinya gitu ya. Jadi memang ini bisa kita sebut sebagai mesin enkripsinya di sini. Nah, menghasilkan sesuatu di sini, nah terus ada sesuatu yang kita ambil dari paling kirinya. Di sini dituliskan leftmost byte ya. Jadi sebenarnya ini byte paling kiri gitu. Ya, leftmost byte. Ya, paling kiri sini diambil 1 byte berarti kan ada 8 bit ya. Nah, itu yang nanti akan kita XOR-kan dengan plain text. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya ini yang di atas bukan plain text ya. Yang di atas itu adalah sesuatu yang ada di register paling awal gitu ya. Sesuatu yang paling awal ada di register. Nah, itu. Jadi itu yang kita sebut apa tadi? Ada yang masih ingat? Itu yang kita sebut dengan initial vector tadi ya. Nah, jadi vektor yang didefinisikan di awal yang diproses di awal. Karena kalau misalkan di sini kita lihat, ini kan hasil dari sini kita XOR-kan dengan PI dan menghasilkan ciphertext CI. Ini kan nanti akan dimasukkan ke register gitu ya. Nah, baru nanti ini didorong ke sana gitu. Nah, jadi kalau misalkan di awal sini belum ada sesuatu kan jadi nggak ada yang kita enkripsikan ya. Jadi memang harus ada yang didefinisikan dulu di awal di sini. Nah, itu yang kita sebut dengan initial vector tadi. Bisa saja initial vektornya nanti menggunakan bit 0 semua gitu ya. Jadi di sini 8 byte itu isinya 0 semua sebagai initial vektornya. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya posisi plain text-nya itu di mana? Itu ada di sini. Ada di kiri bawah sini. Nah, ini PI. Dan ukuran PI itu berapa ukurannya? Nah, kalau kalian lihat, ini kan PI akan kita XOR-kan dengan sesuatu yang didapatkan dari sini. Nah, tentu kalau kita XOR-kan, ukurannya kan harus sama nih. Nah, berarti di sini dikatakan leftmost byte. Berarti ini kan byte paling kiri nih ya. Berarti kalau 1 byte ini berarti ada 8 bit ya. Nah, jadi sebenarnya PI itu adalah plain text per 1 byte gitu. Per 1 byte-nya. Nah, per 1 byte-nya itu dari mana? Itu dari nilai N-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan CFB 8, berarti nilai N-nya itu adalah 8. Meskipun satu bloknya ini, satu blok itu maksudnya ini ya. Nah, ini ukuran bloknya ini 64. Dan ukuran bloknya di sini sama dengan ukuran ini nih, antrian ya. Di sini tadi dikatakan kan, nih, antriannya itu berukuran sama dengan ukuran bloknya. Nah, itu ya. Jadi di sini ukurannya ya sesuai ukuran bloknya. Oke, nah jadi proses enkripsinya seperti apa? Nah, jadi pertama pesan-pesannya itu bisa dibagi-bagi per ukuran n-nya gitu ya, per ukuran n. Nah, di sini ada P1 dulu misalnya, P1. P1 ini akan kita XOR-kan dengan sesuatu gitu. Nah, tapi sesuatunya ini perlu kita proses dulu ke atas ini nih. Nah, ini ya. Jadi mulai dari initial vector itu akan dienkripsi dengan kunci. Dienkripsi dengan kunci nanti akan menghasilkan suatu apa nih hasil gitu ya. Hasilnya ini ukurannya ya seukuran bloknya. Karena di sini kan initial vector di enkripsi dengan ini kuncinya, dia akan menghasilkan suatu string gitu ya. Ya ini kita katakan aja ini sebagai suatu string gitu ya. Terus dari string ini kita ambil 1 byte yang paling kiri, leftmost byte. Nah, ini yang kita XOR-kan dengan P1. Nah, hasilnya adalah C1. Nah, C1-nya ini bisa langsung kita keluarkan menjadi ciphertext yang pertama gitu ya. Satu bagian ciphertext yang pertama. Terus untuk mendapatkan bagian selanjutnya, ciphertext yang selanjutnya, ini kita masukin dulu ke sini, ke dalam shift registernya. Jadi kalau dimasukkan ke sini, ini yang di paling kiri tadi ya, ini kan akan terdorong keluar gitu ya. Akan terdorong keluar, jadi nggak dipakai lagi kalau yang keluar di situ. Nah, jadi ini yang C1 gitu ya. C1 yang tadi masuk ke sini nih. Masuk ke sini ya. Nah, sini masuk ke sini gitu. Terus ini kita enkripsi lagi dengan kunci yang sama tadi gitu ya. Enkripsi, tentunya karena di sini tadi ada yang keluar dan ini masuk ke dalam registernya, pasti hasil dari enkripsinya juga akan berbeda gitu ya.
hasil dari enkripsinya akan berbeda. Terus dengan cara yang sama kita ambil byte paling kiri. Ambil byte paling kiri, terus nanti kita XOR-kan dengan P2 gitu ya. Kenapa P2? Ya karena tadi kan P1 udah gitu ya. P1 udah kita enkripsi. Sekarang P yang selanjutnya. Kita XOR-kan dengan P2, maka hasilnya akan mendapatkan C2. Nah, C2 itu yang dikeluarkan menjadi ciphertext yang bagian selanjutnya tadi. Nah, untuk mendapatkan yang C3, berarti ciphertext yang selanjutnya lagi. Ini kita masukin dulu ya, C2-nya dimasukin ke sini. Nah, tadi kan di sini kan ada C1 ya. C1-nya geser berarti ke kiri. Nah, di sampingnya ini ada C2. Berarti di sini kan ada yang keluar ya tadi ya, karena terdorong keluar tadi ya. Nah, ini seterusnya gitu ya. Jadi seperti itu terus. Sampai ya habis diproses semua ini plain text-nya ya. Seperti itu. Nah, ini CFB. Terus kalau untuk proses dekripsinya ya seperti ini ya. Jadi di sebelah kanannya. Jadi sebenarnya ini kebalikan ya dari ini ya. Jadi dari antrian awalnya apa nih di sini? IV-nya ya. IV-nya itu initial vector. Terus di ini apa namanya? Didekripsi dengan kuncinya, terus akan menghasilkan ini, menghasilkan suatu string ya, kita katakan string saja ini. Terus kita ambil byte paling kiri, terus kita apa nih, XOR-kan dengan apa nih, C ya. C-nya ini dari mana? Ya ini kan yang sebelah kanannya kan proses dekripsi. Berarti kalau proses dekripsi itu yang kita punya adalah ciphertext-nya, yang akan kita dapatkan adalah plain text-nya. Jadi tentunya C1 ini memang kita punya, karena kan di sini kita akan melakukan dekripsi. Jadi C1-nya kita punya, terus kita XOR-kan dengan ini tadi ya, leftmost byte-nya. Di XOR-kan nanti akan mendapatkan plain text yang pertama, bagian yang pertamanya, P1 gitu ya. Nah, ini berarti pesan aslinya nih. Nah, terus yang kita masukkan ke register lagi yang mana? Nah, kalau di proses dekripsi yang kita masukkan bukan yang di sini ya, tapi adalah C-nya ya, C1-nya gitu ya. C1 yang kita masukkan ke register. Ini kita dorong ke sana lagi, berarti ada yang keluar gitu ya. Terus kita proses lagi nih, dekripsi dengan kunci K. Terus dapat string ini, dan ini kita lakukan proses terusnya gitu ya. Sampai semua ciphertext-nya itu sudah berhasil diproses ya, sehingga mendapatkan plain text-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini untuk mode CFB 8 bit. Ini secara umum dia bloknya ukurannya 64 bit. Tapi bisa saja nanti ukuran bloknya itu misalkan berapa misalnya? 32 misalnya. Ukuran bloknya 32 bit. Terus ukuran apa pemrosesannya ini N-nya gitu ya. N-nya itu pembaginya dari 32. Bisa aja 4 gitu ya. 4 bit atau bisa juga 8. Oke, seperti itu. Oke ya, prosedurnya seperti itu ya untuk enkripsi dan dekripsinya. Nah, ini kalau tadi kan secara secara visualnya ya seperti itu. Ini kalau secara matematisnya seperti ini. Ya, proses enkripsinya tadi kan untuk mendapatkan CI itu plain text-nya ya atau PI di XOR-kan dengan MSB. MSB itu most significant byte. Nah, di sini. Oke, jadi MSB itu apa sih kalau di sini? Kalau most significant ya. Nah, ini berarti yang mana nih? Kan tadi dilihat PI-nya mana? Ini kan. Di XOR-kan dengan MSB ini. Berarti itu yang sini nih. Hmm, iya. Ini sebenarnya kita dituliskannya MSB sih sebenarnya. Ini nama lain dari leftmost byte sih. Kalau LSB itu kan least significant byte ya. Kalau di steganografi kan. Least significant bit itu karena kita bit per bit. Kalau di sini kenapa byte? Karena ini satu apa nih? Satu baris ini nih. Ini kan ada 8 byte sebenarnya. Jadi satu kotak ini tuh isinya satu byte ya. Ini kan makanya di sini leftmost byte ini sebenarnya istilah lainnya itu MSB ini, most significant byte ya. Mungkin kalian menggunakan istilah MSB saja gitu ya supaya tidak bingung gitu. Karena di sini leftmost byte ini kan singkatannya LMB gitu. Nanti bingung ya. Tapi sebenarnya leftmost byte ini sama dengan most significant byte.
Kenapa dikatakan MOS? Nah, itu seperti di konsep steganografi. Jadi kalau di citra itu ya, bit yang paling kiri itu kan yang paling berpengaruh kepada eh, tingkat kecerahan dari gambarnya atau terkait warnanya juga sebenarnya. Nah, sehingga kalau di proses LSB ya, di proses steganografi yang LSB kan memang yang diubah itu adalah bit yang paling kanan karena memang yang tidak paling berpengaruh lah gitu ya. Sehingga di apa istilahkannya list ya yang paling kecil pengaruhnya. Oke, jadi MSB ini yang paling kiri, tapi kalau LSB ini yang paling kanan. Oke. Nah, jadi di sini PI-nya kita XOR-an dengan MSB. Nah, MSB-nya siapa gitu? Nah, di sini MSB-nya sebentar. MSB-nya hasil enkripsi XI. Nah, M kecil yang dituliskan di bawah ini adalah ukurannya, ukuran dari pesan yang ada di sini gitu ya. Ukuran dari string yang ada di sini tuh ukurannya M. Oke. Nah, ini yang di dalam sini ini apa? EK itu artinya apa nih EK? Ini enkripsi dengan kunci K. Enkripsi dengan kunci K berarti kalau kita lihat di sini ya, sesuatu yang dienkripsi dengan kunci K. Ini kan hasilnya adalah ini gitu. Nah, tapi apa yang dienkripsi tadi? Yang dienkripsi adalah isi dari register. Nah, isi dari register di sini dinotasikan dengan XI ya, isi antrian. Nah, jadi isi antriannya XI, tentunya ukuran dari antrian ya yang ada di dalam register ini ya seukuran bloknya. Dan kalau masih awal berarti itu adalah initial vector. Initial vector ya IV-nya. Oke, ini seperti itu. Terus tadi kan di sini kita melakukan pergeseran ya di dalam registernya. Jadi kan ada perubahan di dalam register. Nah, ini proses mengubahnya tadi di sini berarti ya. Jadi XI plus 1 berarti pada iterasi yang selanjutnya gitu ya. Jadi pada proses yang selanjutnya dia adalah LSB dari apa ini? M dikurang N. Nah, ini maksudnya apa LSB? Jadi sebenarnya XI yang awal itu kita ambil bagian kirinya saja. Ini seperti ini. Seperti kalian kalau di Microsoft Excel itu ngambil left-nya gitu ya, ngambil left-nya seukuran tertentu gitu ya. Fungsi left ya, fungsi left. Jadi diambil seukuran M dikurang N. Nah, kenapa diambilnya M dikurang N? Karena kan di sini akan kita masukkan CI, tentunya akan ada yang terdorong keluar gitu ya. Yang terdorong keluar itu adalah satu kotak yang paling kirinya gitu ya. Jadi yang satu kotak paling kirinya itu akan hilang aja, jadi akan dikeluarkan. Nah, satu kotaknya itu ukurannya N kecil. Sehingga dari XI yang awal tadi, itu kita akan mengambil bagian kirinya, ya itu kalau analoginya dengan fungsi left itu, seukuran M dikurang N. Nah, terus setelah kita ambil kirinya seukuran ini, bagian kanannya kan kita sisipkan CI yang baru mau masuk gitu ya. Nah, ini berarti ya, dari C ini kita masukkan ke sini. Nah, dia akan di-concat gitu ya, disambung. Nah, sehingga di sini ini simbol concat tadi ya, operator penyambungan disambung dengan CI. Sehingga isi register pada iterasi yang selanjutnya, I plus satunya itu seperti ini. Ya, ini proses selanjutnya diteruskan sampai semua pesannya itu diproses gitu ya. Ya, jadi sampai I-nya itu berapa? Ya, itu bergantung dengan pesannya memang. Sampai berapa blok gitu ya, sampai berapa bagian ya. Oke, ini proses enkripsinya. Nah, ini proses dekripsinya ya tinggal dibalik ya prosesnya. Di sini ada proses dekripsi, ya seperti ini juga sama lah ya. Dan ini definisinya tadi. Nah, ini kalau misalkan diagramnya seperti ini ya. Jadi kita punya PI, terus ini ada initial vector. Tadi kan di XOR-kan ya dengan hasil dari apa nih? Oh, dengan hasil dari enkripsinya ya. Initial vector dimasukkan ke sini. XOR-kan, terus dia mendapatkan CI. Nah, CI-nya ini yang nanti akan sebenarnya bukan CI-nya sih yang dipakai buat enkripsi ya. Tapi apa? Itu ya lewat sini tadi kan. Bergantung dengan isi antrian gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dari sini memang nggak terlihat isi antriannya itu di bagian mana gitu di diagram ini. Mungkin
Makanya di sini kan panahnya itu bukan dari CI-nya sebenarnya, tapi dari sesuatu yang di sini nih. Artinya memang bukan C1-nya yang dipakai untuk enkripsi selanjutnya, tapi ada bagian tertentu ya di sini ya, yang dipengaruhi oleh isi registernya. Oke. Mungkin lebih jelasnya sih saran saya lihat dari tabel ini aja, dari diagram ini, yang ini, mode ini. Terus kalau mau secara matematiknya dilihat dari sini. Oke ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang CFD. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau coba ini ya, coba latihan pakai ini. Sebentar. Oh iya ya, ini sepertinya harus di restart dulu Zoom saya ini. Oke, mungkin saya kasih latihan sebentar. Nanti saya saya restart ini dulu ya, restart Zoom-nya. Latihannya apa ya? Kalian buat ini deh. Saya ketik di mana ya? Oh, ketik di chat aja ya. Sebentar. Oke. Jadi ini soalnya gini. Enkripsi pesannya itu di sini kan 8 byte ya. Kita prosesnya itu. Tapi kalau satu bloknya 8 byte itu nanti terlalu besar ya. Coba saya buatnya ini aja. Yang ini sebentar. Oke, itu aja. Ini kalian coba dulu ya. Jadi enkripsi pesannya itu 1000, 1000, seterusnya ya. Jadi ada 4 kali apa itu? 1000 gitu. Itu pesannya, plain text-nya. Terus gunakan CFB, ukuran bloknya blok M-nya maksudnya ya. M-nya itu 8. Ya, jadi kalau tadi kan bloknya kan 64. Nah, ini kalau pakai 64 nanti terlalu panjang kalian. Jadi di sini bloknya 8, terus N-nya 2. Nah, N-nya 2 itu berarti apa? N-nya 2 itu mengartikan ini nih, kotak-kotak yang ada di sini. Ini sebenarnya leftmost byte ini kan di sini disebut byte karena nilai N-nya 8 untuk contoh yang ini. Nah, tapi saya buat contohnya N-nya 2 saja. Nah, jadi PI-nya itu dibaginya per 22. Dibaginya per 22. Dua karakter. Nah, ini silakan kalian ini ya, kalian coba dulu. Ini saya sepertinya harus restart ini ya dulu Zoom-nya atau komputernya karena bermasalah ini. Oke ya, saya tinggal sebentar nanti. Pak, Oh ya, gimana? key-nya apa ya, Pak? Oh iya, kuncinya belum ya. Iya, Pak. Kuncinya ini ukurannya sama dengan bloknya ya, berarti 8 ya. Oke, key-nya ini aja. Key-nya apa? Atau ada yang mau request kuncinya nggak? Apa? Maunya apa? Apa? Najib maunya apa key-nya? Bebas sebenarnya. Ikut Bapak aja. Ikut saja, udah deh. Kuncinya yang mudah aja lah. 1010 gini aja ya. 1010. Tentunya kunci itu ukurannya sama dengan ukuran bloknya ya. Kuncinya ini
Terus inisial vektornya kalian ini aja, ambil yang paling mudah aja. 0 semua ya. Inisial vektornya 0 semua. Oke. Nah, ini semuanya sudah ada ya. Pesan plain text-nya ada, ukuran blok M-nya sudah ada, terus N-nya udah, kuncinya ada, inisial vektornya sudah. Oke. Nah, silakan diproses ya. Nanti hasil ciperteknya seperti apa. Oke, ini saya titip sebentar sama Pak Daniel. Saya restart sebentar. Ini ada bermasalah ini sebenarnya. Oke ya, silakan dilanjutkan dulu. Pilih temannya satu siapa? Saya pilih Ahmad Alif, Pak. Ahmad Alif. Oke, Alif ya. Oke, silakan Alif dicoba. Belum selesai Pak saya Pak. Oh, belum selesai. Oke, diterusin dulu. Sudah berapa ini? Berapa? Oh ya, ada banyak ya, karena kan ini memprosesnya per ini ya, per dua-dua ya tadi ya. Oke. Udah sampai berapa ini? Berapa tahapan? Alif? Di situ ada berapa ya tadi ya? 8 bagi 2 terus ada 8 ya, ada 8 iterasi ya berarti ya. Alif sudah sampai berapa? Mana tadi Alif? Alif ini yang mana nih? Alif Muhammad Ardi ya? Apa yang mana tadi? Saya Pak. Oh, Ahmad Alif ya? Oh ya, oke. Ya dan ini dicoba terusin dulu. Nanti kalau sudah ini ya ditampilkan ya. Yang lainnya juga ini ya, tetap mencoba ya.
Oke, gimana? Sudah selesai? Masih bingung, Pak. Oh, masih bingung? Atau ini, minimal kalau belum sampai semuanya, hanya 2 ini aja, 2 bagiannya aja nggak apa-apa. Yang sudah dikerjakan sampai berapa ini, berapa berapa apa ini namanya, berapa bagian gitu ya. Alif udah berapa? Sebenarnya masih bingung mengenai metode CFB ini, Pak. Oh, masih bingung sama CFB-nya? Hmm. Oke. Ini saya coba, ini ya. Tadi angkanya berapa tadi ya? Saya lupa tadi. Oh ya udah, ntar saya coba di sini aja. Oke. Tadi kita punya plain text ya. Plain text-nya itu apa? 1000 ya. Jadi ada ini. Nah, terus tadi kita punya ukuran M-nya, itu ukuran bloknya adalah 8. Terus ukuran pemrosesannya itu tadi 2 ya. Berarti kalau kita lihat di sini, ini bloknya ada 2 ya. Ada 2 blok. Ini blok 1, ini blok kedua. Nah, tapi nanti kita akan memprosesnya itu per 2-2. Jadi per ini nih. Nah, ini memprosesnya per ini. Oke. Nah, kemudian tadi kita punya kunci. Kuncinya itu K, yang mana K ini ukurannya seukuran bloknya ya. Seukuran bloknya. Tadi kuncinya apa tadi? 10 apa 01 tadi ya? 10, 10, 10, 10, Pak. Oh, 10 ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Seukuran bloknya, terus inisial vektornya adalah 0 semua. Nah, gini ya. Oke, nah sekarang kita akan coba enkripsikan. Nah, berarti di proses yang pertama, itu kita dapatkan apa? Berarti kan kita punya pada iterasi 1 ya, iterasi 1 ya. Berarti yang menjadi X1. X1 itu berarti isi register awal. Isi register awal itu adalah IV, berarti ini semuanya. Nah, ini kan. Terus kita akan lakukan enkripsi ya. Oh iya, sebentar. Tadi proses enkripsinya belum dikasih ya. Oh iya, proses enkripsinya belum dikasih tadi. Proses enkripsi pesannya atau enkripsi dari apapun ya yang dimasukkan ke sini. Katakanlah itu misalkan P aja misalkan ya. P. Sebenarnya di sini memang bisa macam-macam gitu ya. Cuman kita pakainya ini saja. P di XOR-kan dengan K. Sebenarnya bisa saja nanti ini di shifting gitu ya. Tapi kita ambilnya ini aja misalkan. Nah, ini memang harus dikasih diketahui dulu ya harusnya. Proses enkripsinya ini apa? K itu kuncinya ya. Oke, nah di sini ya. X1 ini kan isinya, terus kita coba enkripsi dengan kunci K. Berarti P ini maksudnya apapun yang diinputkan ke mesin enkripsinya. Karena di sini kan yang akan kita enkripsi awalnya ini adalah X1 ya. Berarti kan ini kita XOR-kan dengan kunci. Kuncinya apa? Ini. Dan pemrosesan ini seukuran bloknya, jadi seukuran 8. Hasilnya apa? Apa nih coba XOR-nya? XOR itu ini 1 berarti ya. 1, terus ini 0. Ya sama ya, ini jadi seperti ini juga karena ini kan 0. Nah, ini kan. Nah, terus dari sini kita ambil apa? Most significant kalau tadi kan byte ya. Nah, kalau ini kita ambilnya seukuran n-nya. Jadi kita ambil ininya. Nah, ini. Nah, ini berarti yang jadi apa? Tadi notasinya kalau kita mengacu ke yang di sini, notasi untuk
leftmost byte-nya ini atau bagian yang paling kiri ini, itu adalah KI, K kecil i gitu ya. Udah kita pakai notasi yang sama saja. Berarti ini adalah K kecil 1 karena ini di iterasi yang pertama gitu ya. K kecil satunya adalah 10. Ini akan kita XOR dengan plain text. Nah, plain text-nya itu kan ini nih. Nah, jadi di sini nih P1 gitu ya. Ini nih, nah ini nih P1, terus ini adalah P2 gitu. Ini P3, seterusnya ya, ini P4 sampai seterusnya. Ini berarti adalah P ke-8. Oke, seperti ini. Nah, ini kita XOR-kan. Berarti itu masuk di proses yang sini ya. Nah, proses yang di sini. Berarti P1 di XOR-kan dengan K kecil 1. Nah, ini tadi notasinya pakai K kecil ya, kita ikuti saja. Nah, P1-nya itu yang mana? Yang ini. Dari plain text-nya 10 ya. 10. Nah, di sini kebetulan di XOR-kannya dengan sama juga ya. 10. Jadi hasilnya apa? 00 ya. Hasilnya 00. Dan ini adalah apa? Ini adalah C1 ya. Ini cipertext-nya, ini yang dikeluarkan. Ini C1 gitu. Terus selanjutnya, ini berarti kita pada iterasi kedua terjadi pergeseran pada isi register. Nah, jadi kan ini kebetulan yang kita masukkan juga 00 ya, jadi nggak terlihat perubahan. Tapi kalau misalkan ini berbeda gitu ya, nanti ini keluar, terus ini nanti bergeser. Gitu. Ini kebetulan tidak mengalami perbedaan ya, sama di sini. Oke. Atau ini, inisial vektornya mau kita ganti supaya ada kelihatan. Soalnya di sini, dia akan sama saja sampai iterasi keempat ini. Nanti iterasi kelima baru beda. Ya, atau kita coba deh, kita coba aja. Nah, jadi di sini masih sama ya, masih sama ini juga. Terus itu juga masih sama tentunya ya. X satunya ya masih sama di sini. Itu juga. Atau gini aja deh. Ininya, inisial vektornya. Oh, sebentar. Beda, nanti bisa beda karena di sini P2-nya beda ya. Beda nggak apa-apa. Berarti tetap aja seperti itu. Berarti di sini kita coba enkripsi X1 ya. Nah, kalau di sini dia masih sama, di XOR-kan dengan kunci. Kuncinya tadi apa? 10. Oke, 10, 10, 10, 10. Nah, ini hasilnya. Ini ya. Oke. Terus dari situ kita mendapatkan ini adalah K2. Ini K2. K2-nya akan kita XOR-kan sama P2. Berarti P2 XOR dengan K2 hasilnya apa? P2 tadi kan beda ya, 00 ya. 00 di XOR-kan dengan K2-nya 10 dan hasilnya adalah apa nih? 1 0 ya. Nah, ini adalah apa ini? Cipertext ya. Ini adalah C2 gitu. Nah, C2-nya juga dikeluarkan. Jadi pesannya nanti 00 terus 10 gitu ya. Nah, itu. Nah, ini seterusnya. Kita akan lanjut ke iterasi yang ketiga misalnya. Nanti kalian yang meneruskan lagi. Nah, coba nih X3 berarti ya. Nah, di sini kan terjadi nih pergeseran lagi ya. Ini didorong ke kiri. Nah, jadi ini ada 2 yang terbuang, terus yang C2-nya ini masuk ke dalam register. Nah, sehingga isinya sekarang jadi apa? 00, 00, 00, 10 gitu ya. Nah, jadi ini C2-nya masuk. Nah, jadi kan terlihat perbedaannya ya di sini ya. Berbeda. Oke, nah terus kita proses lagi. Enkripsi K gitu ya. K itu kuncinya ya. K besarnya di sini ya. Yang dienkripsi adalah ini
X3. X3. Jadi caranya gimana? Nah, tadi kita definisikan aturan enkripsinya itu hanya di XOR-kan saja dengan kuncinya. Tapi nanti bisa macam-macam ya. Bisa aja nanti di soalnya proses enkripsi ini dia tidak hanya di XOR, tapi dia di shifting juga gitu. Bisa seperti itu. Nah, ini coba kita XOR-kan, ini pasti 10, 10, 10. Nah, di sini kan ada 1 nih. 1 ini XOR dengan 1 apa? 0 ya. 0 XOR dengan 0, 0. Nah, ini hasilnya jadi seperti ini. Terus kita dapatkan ini adalah K kecil 3. Nah, K kecil 3 yang akan kita XOR-kan dengan pesan P3. Oke, gini ya. P3-nya apa? 1, 0. Terus di XOR-kan dengan K3-nya 1, 0. Sehingga hasilnya 0, 0. Ini adalah plain text. Ciphertext. C3 ya. Karena tadi kan C1, C2. Oke, C3. Dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya nanti ini kalau dimasukkan lagi ke sini ya. Ke registernya tadi. Nah, jadi masuk ke iterasi keempat. Nah, nanti ini kalian yang lanjutkan. Keempat. 0, 0. Tadi bergeser ya berarti ya. 0, 0. Terus 1, 0. Terus ininya. Ini masuk nih. Jadi 0, 0 gitu. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Nanti kalian yang meneruskan deh. Jadi prosesnya seperti ini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kalau ada yang kurang jelas. Pak, berarti itu setiap dapat C-nya itu langsung dimasukin ke X lagi ya, Pak? Betul. Karena harus masuk ke antrian tadi, ke registernya. Seperti itu. C-nya ini berarti seukuran N-nya ya. N-nya tadi kan ukuran pemrosesannya. 2 gitu. Oke, seperti itu ya, Rahmat ya. Nah, nanti yang menjadi ciphertext-nya yang mana? Ciphertext-nya yaitu ya ini ya, C1, C2, C3, seterusnya. Sampai C berapa ini ya? Karena kita punya 8 ya berarti ya, sampai C8 berarti. Nah, berarti kita teruskan. Tadi C1-nya berapa? C1-nya tadi 00 ya. Jadi di sini nanti 00, 10, 00, seterusnya berapa gitu. Tapi ini memang memprosesnya ini ya, berantai gitu ya. Jadi nggak bisa mengerjakannya bebas. Langsung ngerjakan C8 dulu gitu, nggak bisa ya. Jadi memang harus dari C1 seterusnya bertahap sampai dia mendapatkan yang paling akhir. Karena memang kan ini perbaikan dari CBC sebenarnya. Nah, letak perbaikannya di mana? Nah, jadi kan kalau CBC tadi kan dia harus memprosesnya per satu blok ini penuh gitu ya. Satu blok itu yang ini berarti. Nah, tapi kalau dengan adanya bagian kecil dari bloknya tadi, jadi kalau misalkan pesan di bagian akhirnya itu nggak full sampai satu blok ini, misalkan dia cuma setengahnya. Nah, dengan adanya CFB ya tadi ya, dengan adanya CFB ini, dia bisa tetap diproses. Jadi tetap bisa memproses P1, P2, meskipun tidak ada P3 sama P4-nya. Ya, jadi masih bisa diproses. Oke, jadi bisa saja nanti desain algoritmanya pada saat pesannya itu bisa full bloknya itu menggunakan CBC yang biasa, tapi ketika dideteksi ada bagian plain text yang tidak full seukuran bloknya, jadi di bagian akhir biasanya, nah itu diproses secara CFB. Nah itu bisa saja. Jadi dikombinasikan gitu. Oke ya, seperti itu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Pak, izin bertanya Pak. Ya, Wayan ya. Iya Pak. Itu kan iterasi 1 masih X1 tuh Pak. Terus iterasi kedua kenapa masih sorry. X1 gitu? X2 ini salah nulis ya. X2 ini ya. Oke. Oh ya, makasih Wayan. Saya kira di iterasi ketiga itu langsung 3 gitu Pak. Oh, enggak. Ini apa? Ada pertambahan indeks ya.
Berarti di sini K2. Oh ya, ini K2 ya benar ya. Oke. Ya, ini tadi salah nulis. Jadi ini iterasi 1, terus iterasi 2, iterasi 3 ya, seterusnya ini. Oke, seperti itu nih. Ini nanti saya share di ini drive ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nanti silakan kalian teruskan ya. Ini sampai ke C8. Oke, nah kalau sudah cukup kita coba yang selanjutnya. Nah, kalau yang tadi ini CFB, nah yang selanjutnya ini ada OFB. Sebenarnya mirip-mirip juga ini, mirip-mirip seperti CFB. Tapi yang dimasukkan ke dalam register itu bukan ciphertext-nya, ya. Yang dimasukkan ke dalam register itu adalah MSB-nya ya. Jadi most significant byte. Jadi bagian paling kiri ya, bagian paling kiri dari yang sudah dienkripsi ini. Nah, jadi kalau di sini kan byte karena ukuran n-nya adalah 8. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan kita per 22 gitu ya, karena ukuran n-nya 2. Nah, berarti 2 bit ya, 2 bit yang ada di sebelah sininya untuk yang tadi itu dimasukkan ke sini. Nah, jadi yang dimasukkan ke register itu bukan ciphertext-nya, tapi adalah MSB-nya atau bagian paling kiri gitu ya yang ada di sini. Untuk yang lainnya sama saja sebenarnya, hanya bedanya itu aja. Itu yang OFB. Oke ya, silakan nanti kalau kalian mau coba untuk contoh yang tadi, tapi menggunakan OFB. Berarti bedanya hanya di sini sih. Berarti ini bedanya itu di hasil ini ya, hasil apa ini? Isi dari registernya. Jadi mulai dari sini bedanya. Kalau pada saat enkripsi awal ini pasti sama sih hasilnya. Sama, terus bedanya karena ini tadi ya, ini yang dimasukkan adalah yang bagian kiri dari ini hasil enkripsi sini. Nah, jadi bukan ciphertext-nya sini. Oke, ini enkripsinya, terus ini yang proses dekripsi. Oke ya, nah ini diagramnya seperti ini. Oke. Nah, itu mode yang keempat ya. Nah, ini ada satu lagi modenya, yaitu cipher block yang mode counter atau counter mode. Dari kata count itu menghitung ya. Jadi ada apa? Menghitung atau pencatat lah gitu ya. Jadi mode counter ini tidak melakukan chaining. Nah, tapi counter adalah sebuah nilai berupa blok bit yang ukurannya sama dengan ukuran blok plain text. Nah, nilai counter harus berbeda setiap blok yang dienkripsi. Pada mulanya, ukuran enkripsi blok pertama ini di counter diinisialisasi dengan suatu nilai, terus blok-blok selanjutnya itu dinaikkan nilai 1. Jadi sebenarnya di sini counter ini berkaitan dengan kuncinya sebenarnya. Nah, di sini kuncinya. Karena bukan berkaitan dengan kunci, tapi yang diproses bersama kunci gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, memang ya tidak ada chaining di sini ya, tidak ada chaining. Tidak apa namanya, ciphertext yang satu itu tidak berdampak ke ciphertext yang blok selanjutnya lah gitu. Nah, tapi di sini ada counter. Jadi counter itu ya semacam string juga sebenarnya, yang seukurannya sama dengan ukuran bloknya di sini. Nah, jadi counter yang pertama ini di proses enkripsi bersama dengan kuncinya ya. Jadi di proses dengan enkripsi sini, mesin enkripsinya, terus hasilnya itu akan di XOR-kan dengan plain text 1 ya, bloknya yang pertama. Hasilnya ini langsung dikeluarkan ciphertext 1. Nah, pada blok yang selanjutnya di sini ada perbedaan counternya. Nah, jadi counternya ini kalau misalkan perubahannya itu per 1 bit ya, berarti dia ini adalah pertambahan 1 bitnya dari counter sebelumnya. Jadi sebenarnya ini nih seperti barisan gitu ya. Jadi ada counter 1, counter 2, sampai counter ke M ya, seterusnya. Tapi bisa saja nanti di suatu posisi dia akan berulang lagi. Ya, bisa saja ya. Karena misalkan counternya ini ukurannya 4 bit gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat M-nya ini berapa? 17 gitu ya. Itu kan dia akan berulang lagi. Ya, berulang lagi. Nah, itu ya. Jadi counternya seperti itu. Dan selisihnya juga sebenarnya tidak harus ini sih, tidak harus bertambah 1. Yang jelas
dia memiliki pola gitu ya, antara counter yang pertama, counter untuk mendapatkan counter kedua ini ada polanya gitu. Jadi yang disimpan itu adalah informasi tentang ininya saja, cara mendapatkan counter selanjutnya ini seperti apa. Atau bisa juga kalian, kalau di sini kan dia counternya ini ya, ditambah 1 gitu ya. Nah, kalian bisa juga counternya misalkan mau menerapkan ini, mau kalian buat modifikasi, mendapatkan counter 3 itu dengan cara counter 1 dengan counter 2-nya diapakan. Entah misalkan di XOR gitu ya. Kalau di XOR, tapi kalau di XOR nanti balik lagi ke sini ya. Atau misalkan dengan proses shifting ya bisa juga ya. Yang jelas mendapatkan counter ini, counter kedua itu dari counter sebelumnya. Ada polanya lah gitu ya. Ada polanya. Nah, terus di sini kuncinya berarti K-nya sama ya untuk setiap bloknya. Terus ini plain text. Dan ini ciphertext-nya. Oke, seperti itu. Itu untuk yang counter mode. Nah, udah. Jadi ada 5 mode ya yang sudah dipelajari. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin untuk yang counter mode ini latihannya sama seperti ini sih. Sama seperti ECB sebenarnya. Karena dia kan tidak ada rantainya gitu ya. Tidak berdampak ke blok selanjutnya. Bedanya hanya di sini aja. Oke, sudah cukup jelas ya untuk yang ini ya. Oke, nah selanjutnya di sini mungkin ini sekilas saja untuk yang di sini ya. Ini bagaimana merancang blok chipper. Di sini ada apa ini? Ada prinsip confusion, diffusion, terus ada chipper berulang, jaringan Feistel, ada kotak S atau S-box. Jadi ini sebenarnya ide-idenya seperti apa atau konsep apa gitu ya yang dipakai untuk merancang suatu chipper block gitu. Khususnya ya ini berarti dipakainya di algoritma kriptografi modern gitu ya. Nah, jadi ada suatu prinsip confusion dan diffusion. Kalau confusion itu intinya dia bagaimana membuat supaya tidak ada hubungan yang jelas ya secara statistik. Jadi terkait frekuensi kemunculannya. Jadi antara plain text dengan ciphertext itu supaya tidak terlihat polanya seperti apa. Jadi di sini dia mengacak hubungannya tadi gitu ya. Bisa dari frekuensinya supaya tidak kelihatan polanya gitu. Jadi kalau ada plain text yang polanya seperti ini, apakah selalu menghasilkan ciphertext yang seperti itu gitu. Nah, jadi itu supaya mengacak ya, menghilangkan hubungan antara plain text dengan ciphertext. Salah satu caranya di sini adalah membuat keragaman dari kuncinya tadi. Contohnya kalau di one time pad ini kan di mana dalam satu plain text itu menggunakan kunci yang selalu berbeda gitu ya ketika dia mengganti plain text yang lain. Dan kuncinya itu juga tidak ada pola yang berulang di dalamnya. Jadi benar-benar acak. Nah, jadi ini yang membuat tidak ada hubungan antara ciphertext dan plain text. Hubungannya itu hubungan secara statistik ya. Nah, atau kalian kalau ingat di monoalphabetic chipper itu kan bisa dipecahkan dengan itu ya, metode analisis frekuensi. Itu karena ada hubungan secara statistik ya. Jadi kemunculan huruf di plain text itu bisa dijadikan penentu ya. Kira-kira itu akan berpengaruh juga nggak di kemunculan huruf-huruf di ciphertext. Nah, itu kalian waktu itu sudah ada tugasnya juga ya untuk yang analisis frekuensi. Oke, terus ini juga ya, jadi confusion itu dapat direalisasikan dengan menggunakan algoritma substitusi yang kompleks. Nah, itu nanti kalau di algoritma ini DES ya, ini ada suatu algoritma, dia akan menggunakan kotak S. Nah, ini nanti kita akan belajar nih, kotak S ini sebenarnya kotak apa itu. Atau ini kalau bahasa Inggrisnya ya S-box gitu ya. Nah, kotak S. Oke, itu confusion ya. Jadi intinya confusion itu menghilangkan hubungan atau pola gitu ya, secara statistik antara
ciphertext dengan plaintext. Nah, yang selanjutnya di sini diffusion. Nah, kalau diffusion itu intinya di sini bagaimana membuat aturan enkripsinya supaya satu blok plaintext atau satu plaintext yang sama gitu ya. Nah, satu itu bisa dipetakan ke ciphertext yang lebih dari satu kemungkinan. Nah, makanya di sini ke sebanyak mungkin ciphertext. Oke, jadi misalkan huruf A. Nah, ini bisa dipetakan ke lebih dari satu kemungkinan. Nah, itu kalau yang di klasik ya. Tapi kalau di sini mungkin kita kaitannya per bloknya gitu atau per bagiannya n substring gitu, ukuran n itu. Nah, itu supaya kemungkinan itu bisa lebih dari satu ya. Berarti kan itu sebenarnya berkaitan dengan ini juga ya. Hubungan antar apa di sini? Antar ciphertext dan plaintext jadi tidak ini juga ya, tidak terlihat. Nah, di sini bisa pakai operasi permutasi. Oke. CBC sama CFB ini pakai ini ya. Karena ini chaining tadi ya. Jadi kalau dari ciphertext yang sama atau blok plaintext yang sama, itu bisa menghasilkan blok ciphertext yang berbeda ya, karena chaining tadi ini. CFB sama CBC itu salah satu yang menerapkan ini, diffusion. Ya bisa aja, misalkan kalian plaintextnya kan ada P1, P2, P3. Terus P1 sama P3 itu sama ininya, teksnya. Nah, tapi pada saat kalian proses enkripsi dengan chaining tadi, berantai, ternyata P1 menghasilkan C1 dan tadi P3 menghasilkan C3. Tetapi C1 sama C3 bisa tidak sama. Nah, itu kan artinya satu blok plaintext ya yang sama gitu ya. Dua blok plaintext yang sama bisa aja hasil ciphertextnya itu berbeda gitu. Nih. Jadi kan artinya dia banyak kemungkinan ciphertext. Nah, terus ini kalau menerapkan cipher yang berulang, artinya misalkan nih ada plaintext terus dienkripsi mendapatkan suatu ciphertext, terus ciphertextnya itu dienkripsi lagi. Nah, jadi secara berulang itu. Nah, bisa saja di sini menggunakan kunci yang berbeda untuk setiap perulangannya tadi. Nah, kunci yang berbeda itu bisa di-generate dari kunci yang awal yang mau dipakainya. Oke, jadi ini menerapkan proses enkripsi yang berulang gitu ya di sini ya. Oke. Atau di sini kuncinya sebenarnya yang dienkripsi. Ya memang ini intinya dilakukan berulang ya. Di cipher berulang sini. Nah, ini ya. Jadi pertama, kita punya CI-1, terus dengan kunci KI, dia akan mendapatkan cipher CI. Nah, nanti cipher CI akan digunakan untuk mendapatkan CI plus 1 ya. Jadi secara rekursif gitu. Jadi berulang. Dan berulangnya sampai berapa, ini tentu ada batasnya. Ya misalkan dibatasi sampai berapa, sampai R gitu ya. R-nya diketahui berapa gitu. Oke. Terus di sini ada jaringan Feistel. Ini juga digunakan untuk mengacak ini juga hubungan antara plaintext sama ciphertext. Jadi di sini ada satu blok nih misalkan ya. Satu blok ini kita bagi jadi dua bagian. Yang left sama yang right. Yang L sama yang R ini. Nah, yang left-nya ini di XOR-kan dengan kunci yang sudah diproses dengan fungsi F. Nah, ini entah ini fungsi F-nya fungsi apa di sini? Ya, fungsi untuk mendapatkan ini ya. Mendapatkan kunci yang tadi. Oke, sebentar. Tapi di sini kalau kalian lihat ini F ini inputnya apa nih? Yang masuk ke F ini kan ada dua ya. Ada KI sebagai kuncinya, terus ada bagian kanannya tadi, RI-1. Nah, jadi bagian kanan dari bloknya tadi, itu dienkripsi di sini. Intinya kita masukkan ke fungsi F gitu ya. Fungsi F ini dengan kunci KI, terus hasilnya ini nanti akan di XOR-kan dengan bagian kirinya. Nah, setelah di XOR-kan dengan bagian kiri, ini nanti akan menjadi bagian kanan untuk iterasi selanjutnya gitu ya. Nah, jadi bagian kanan di sini.
Nah, terus yang bagian kirinya apa jadinya? Nah, bagian kirinya itu langsung diambil dari bagian kanan yang sebelumnya tadi. Nah, gitu ya. Ini jaringan freestyle seperti itu. Nah, ini memang kalau dilihat ini per iterasi ya. Jadi bisa dilakukan berulang kali. Jadi mau berapa putaran gitu. Dalam ini kan satu blok ya. Jadi satu blok ini mau berapa putaran. Oke, misalkan kalau 2 putaran berarti ini diberlakukan dengan cara yang sama tadi gitu ya. Ini nanti jadi bagian kiri, terus ini bagian kanan, terus diproses berulang seperti tadi. Gitu, ini jaringan Vestel. Oke, ini ya mungkin nanti ini kita latihannya coba di minggu depan lah. Terus ini ada kotak S-box. Nah, ini akan dipakai juga pada minggu depan untuk materi AS ya. Oke, jadi kotak S atau S-box, dia itu sebenarnya matriks yang digunakan untuk substitusi ya. Jadi contoh ya, di sini kotak S-nya yang di dalam algoritma DES, ukurannya itu ada 6x4 S-box. Jadi ini gunanya untuk mensubstitusi apa yang diinputkan ke sini gitu. Jadi contohnya ya, di sini inputannya ada 6 bit. Nah, tapi nanti output yang diminta itu 4 bit. Nah, jadi cara mendapatkannya seperti ini. Jadi bit-bit yang kita inputkan itu kan ada 6 bit ya. Jadi B1, B2 sampai B6 gitu. Nah, kemudian nomor baris ini menyatakan nomor untuk bit B1, B6. Jadi B1, B6 ini nanti kita ubah ke desimal itu berapa? Karena di sini ada 2 digit ya, berarti kan kemungkinannya ada 4 ya. 00, 01, 10, 11. Nah, itu kalau diubah ke desimal kan menyatakan baris 0, 1, 2, 3. Nah, itu berarti yang di sini nih. Ini baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Nah, terus kalau yang nomor kolom ini yang bit dari 2 sampai 5. Jadi di sini ada 4 digit, berarti artinya ada 16. Nah, ini kolomnya ada 16. Nah, jadi cara melakukan ini gimana? Melakukan substitusinya. Nah, jadi contohnya nih. Misalkan kita mau menginputkan string ini dan mengharapkan keluarannya itu adalah 4 digit gitu ya, 4 bit. Nah, berarti kalau sesuai aturan tadi, bit ke-1 dengan bit ke-6 ini kan 10. 10 itu berarti kalau diubah ke desimal itu 2 ya. 10 itu 2. Berarti baris kedua. Nah, terus kalau yang untuk nomor kolom itu bit yang di tengah. Bit ke-2, 3, 4, 5. 10, 10. Nah, ini kalau kita ubah ke desimal, itu nilainya adalah 10. Nah, jadi kita akan membaca baris kedua, kolom ke-10. Nah, dilihat di tabel tadi. Baris kedua, kolom 10. Baris kedua, kolom 10. Mana kolom 10? Ini, 1 ya ini ya. Ya, 1 ya. Nah, berarti 1 atau berapa tadi? Baris kedua. Oh, kedua itu yang ini. Kan mulai dari 0 ya, sorry. 0, 1, 2. Nah, ini. Terus ke 10-nya yang ini ya. Oke, berarti 4 ya. Jadi indeksnya mulai dari 0. Nah, jadi 4 di sini. 4 itu diubah ke biner. Jadinya 0, 1, 0, 0. Nah, jadi ini adalah keluarannya. Itu. Dan S-box ini memang sudah fix. Itu seperti ini. Ini untuk algoritma DES ukuran 6x4 S-box-nya. Jadi di dalam algoritma DES ini ada proses yang melibatkan S-box untuk melakukan substitusi. Intinya mengganti inputan yang 6 bit tadi menjadi keluaran 4 bit. Oke, mungkin detailnya seperti apa nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait algoritma DES ini seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kotak S ini dia seperti lookup table gitu aja ya. Jadi ada tabel, terus inputannya apa, keluarannya apa, kita lihat dari tabel itu. Itu kotak S atau S-box. Dan tidak hanya algoritma DES. Nah, ini di algoritma lain yang akan kalian pelajari minggu depan, itu ada algoritma AES, di mana kalau AES ini prosesnya itu diubah ke heksadesimal ya ininya, stringnya lah itu ya. Jadi di sini kolom dan barisnya itu ada berapa ini? Barisnya ada 16, kolomnya ada 16. Nih, jadi seperti ini. 0, 1, 2, 3, terus ada A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, ini ya.
Oke, ini kalian akan pelajari di minggu depan.